balik bangunan lapak tambahan ada tukang parkir menderita kehilangan lahan parkir. Pembangunan lapak pasca kebakaran di Sentral sudah hampir rampung terbangun, terhitung lapak sejumlah 936 namun kemudian sebelumnya data yang disampaikan 931 oleh pihak Dirut PD Pasar. Pada investigasi kami di lapangan menemukan informasi dari beberapa pedagang terkait data 931 tersebut, yang masih simpang siur di kalangan pedagang karena menurut beberapa pedagang tidak adanya transparansi data peruntukan lapak untuk pedagang yang jelas sampai saat ini sehingga menimbulkan kecemasan pada pedagang korban kebakaran selama ini, tanggal 25 Maret tahun 2023. Mendengar beberapa informasi dari beberapa pedagang, awak media mencoba mempertanyakan perihal tersebut ke pihak terkait dalam hal ini Kepala Pasar atau PD Pasar. Awak media sudah 2 kali mengunjungi kantor untuk konfirmasi tentang permasalahan lapak Sentral, baik dari data real untuk transparansi data maupun kekisruhan pedagang dan harga yang berkembang di pedagang kisaran berjumlah 4 juta hingga 30 juta per lapak. Akan tetapi beliau Kepala PD Pasar dan Dirut PD Pasar tidak pernah ditemui di kantornya selama ini, namun jika dipertanyakan di salah satu staf di kantornya akan tetapi enggan berkomentar dan tidak mengetahui apa-apa. Terkait lapak penambahan sebanyak 12 lapak yang berkembang di beberapa pedagang yang ada di sekitar lokasi tersebut menyatakan bahwa lapak tersebut seperti lapak siluman yang dibangun pada malam hari sejumlah 12 lapak di luar dari kesepakatan dan data hingga berjumlah secara keseluruhan dari terbangun 936 ditambah 12 lapak lagi menjadi total 948 lapak. Terkait lapak penambahan ibarat lapak siluman tersebut, ada beberapa juru parkir yang sempat melontarkan keluh kesahnya, salah satunya adalah Bapak Sampara yang selama ini mengais Reski sebagai juru parkir di area sebelum terbangunnya lapak tersebut sudah pasrah atas tempat yang selama ini dijadikan parkiran diambil alih PD Pasar untuk pembangunan lapak, karena menurutnya masih ada sedikit digunakan untuk lahan parkir di jalan sudut antara Jalan Kiai Wahid Hasim dan Jalan Cokro Aminoto untuk menghidupi anak istrinya, ungkapnya. Lebih lanjut kata dia, setelah hampir rampung pembangunan menurutnya PD Pasar lagi-lagi membangun lapak di ujung sebanyak 12 lapak, antara Jalan Wahid Hasim Cokro Aminoto tersebut hingga merasa sangat sempit pergerakan parkirnya olehnya PD Pasar seharusnya perhatikan kami juga, pasalnya lahan parkir sudah sempit ditambahkan lagi lapak, padahal sudah lebih datanya, ungkapnya. Bagaimana akses pembeli kalau lahan parkir seperti ini, kata ia. Ini seakan mematikan mata pencaharian kami, karena tidak diperhitungkannya akses pembeli yaitu parkirannya, bagaimana bisa ada pengunjung kalau kurang lahan parkirnya, jelas Bapak Sampara. Tolong diperhatikan akses pembeli dalam hal ini parkirannya dan kami selaku juru parkir kami ini mau juga makan Pak, menurutnya dengan nada pasrah. Kami juga punya keluarga anak dan istri yang mau kami hidupi, apalagi saat ini adalah bulan Ramadan di mana kebutuhan pokok meningkat, apa mi mau dibelanjakan kalau lahan parkir begini, kata ia. Ia juga sampaikan, bahwa ia juga bagian dari Perusda yang membayar pajak di PD Parkir, jelasnya, kami mohon pemerintah dalam hal ini Wali Kota Makassar untuk perhatikan kami selaku juru parkir, tandasnya Sampara berharap pemerintah bisa perhatikan nasib tukang parkir, karena dengan kerja keras juru parkir membantu pemerintah menata dan mengatur kesemrawutan parkir, agar tatanan kota lebih indah, tutupnya. Saya Sampar tukang parkir. 2 kali saya diambil 1,8, saya dirugikan ini. Saya juga bayar di parkir, dan saya juga butuh makan. Ada keluarga saya yang mau dikasih makan. Tolong pemerintah diperhatikan juga, jangan sampai kita ini dikasihani. Dan saya juga mau dibutuhkan ini, pernikahan saya ini, bagaimana caranya kita bisa hidup ini. Pemerintah harus tangani juga ini. Kita kan ini tukang parkir, sudah 2 kali diambil lapak. Mana lagi jalanan sempit, tidak ada parkiran. Kita sudah nganggur lagi Pak. Harus diperhatikan. Jangan sampai kita juga disengsarakan ini. Kita juga manusia butuh makan, ada keluarga. Harus juga pilih pasar ini, terutama juga untuk kasih dengan kita ini, karena dia mengambil lahan parkir kita. Jadi kita harus dengan terhormat dia, bagaimana caranya kita juga bisa diperbaiki hidup kita ini. Kita butuh keluarga, harus, dan sampai kita disengsarakan. Bagaimana saja ini, bagaimana caranya ini kita dikasih lapak saja satu untuk menghidupi keluarga, untuk jual-jual sembarang kita jual saja, mau jual minuman, mau jual apa, itu pendapatan hari-hari. Padahal kita punya anak juga, gimana ini di sekolahnya ini,
hari-harinya anak-anak. Kita ini sebagai orang tua juga, sebagai pahlawannya anak-anak. Itu saja saya permintaan yang pemerintah itu, yang PD pasar itu. Oke. Kita saja itu saja ke Kebijaksanaannya ya. Terima kasih Pak informasinya. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sampar Pak.